Oke, halo guys, balik lagi sama gue Stephen Budiono di channel Budi Builder. Jadi kesempatan yang kali ini gue mau buat video soal kardio. Kardio untuk bakar lemak, kardio untuk endurance. Bebas kalian sebut aja, tapi ini hari ini gue mau sebut untuk spesifik treadmill. Jadi favorit every person in the gym. Kalau misalnya pergi ke gym, pengennya kardio treadmill biar bisa bakar lemak. Jadi untuk kalian yang belum nonton video gue soal treadmill itu bakar lemak atau enggak, jangan lupa ditonton videonya di link yang satu ini. Ya, jadi kalian tahu kalau treadmill itu nggak bakar lemak. Treadmill itu bakar kalori tambahan karena bergerak terus, sama kayak kalian kalau ke kantor yang biasanya mungkin naik mobil, tiba-tiba kalian naik sepeda. Itu kalian akan bakar lemak lebih. Karena apa? Karena kalau di mobil kalian diem doang sambil nginjek gas doang geraknya sama nyetir. Sedangkan kalau sepeda, paha kalian tuh mompa rodanya. Jadi kalian akan bakar lebih baik energi. Pertanyaannya, energi yang dibakar itu lemak, otot, karbo, itu yang mana? Nah, kalau teman-teman anak otot pastinya nggak mau dong ototnya habis. Karena itu kardio harus hati-hati. Kalau kalian fokusnya bentuk badan yang estetik, yang berotot. Kalau cuma mau jadi kurus, go on. Kardio terus, diet separah-parahnya, Anda akan jadi kurus. Tapi ingat, siap-siap ya diet. Nah, untuk teman-teman yang mau, seperti yang gue bilang tadi, bear with me, gue akan kasih tahu settingan treadmill paling aman, biar kalian itu ototnya nggak kebakar pas kalian lagi ngelakuinnya, oke? Jadi begini, sebelum itu perkenalan diri, nama gue Stephen Budiono, power builder yang kerjanya angkat berat tapi juga bangun otot. Karena angkat berat nggak bisa kalau nggak ada ototnya, man. Nah, jadi kita punya sistem latihan tuh yang sama persis, cuma rep range-nya ada dibedain dikit. Tapi nutrisi suplementasinya 100%, 1000% sama. Jadi teman-teman bisa belajar dari video gue yang semuanya ada di channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Juga nyalain loncengnya biar gue kalau bikin video kalian akan tahu kapan videonya keluar. Nah, jadi gue kasih teman-teman, kalau misalnya kalian lihat bodybuilder itu pasti kalau lagi deket kontes kebanyakan treadmill atau olahraga yang bukan sprint, yang bukan tipe sprinting, tapi cuma tipe jalan. Biasanya elliptical, naik sepeda. Sepedanya sepeda statis ya, yang di gym-gym itu. Nah, karena olahraga kardio yang seperti itu stresnya sedikit banget. Kayak gua gini, ya udah cuma jalan doang, nggak lari, gua masih bisa sambil ngobrol sama orang tanpa gua harus terlalu ngos-ngosan. Kalau gua jogging, nggak terlalu capek secapek sprinting, tapi pastinya lebih melelahkan. Lihat, jantung gue mompa lebih kenceng. Nah, makanya dari situ kalian bisa lihat level stres yang dihasilkan berbeda. Akan lebih capek di medium, lebih capek di sprinting high intensity. Karena itu kita biasa melakukan yang disebut low intensity. Nah, low intensity ini indikatornya yang kalian harus perhatikan adalah satu, pas kalian melakukan yang kalian gak akan merasa sulit. Itu udah tanda pertama. Kalau kalian sudah merasa sulit, itu sudah tanda-tandanya kalian bisa turunin speednya, bisa turunin incline-nya. Jujur ke diri kalian sendiri, ya. Karena ingat, kalau kalian maksa, gue tahu kalian bisa, yakin bisa. Gue tahu kalian bisa speed 10 jogging terus bisa, yakin. Dan kalian masih bilang it's easy, gampang. Bisa. Pertanyaannya, apakah itu bagus untuk otot Anda? Untuk sini Anda? Tidak, ya. Jadi benar-benar harus pantau itu. Yang kedua adalah nafas. Kalau kalian merasa kalian sudah tidak bisa ngobrol, kayak gua ini udah rada-rada nggak bisa ngobrol, itu kalian sudah namanya terlalu over, sudah mulai berat. Kalian bisa turunin speednya sampai kalian bisa jalan dengan pace yang masih bisa ngobrol santai, tanpa kalian harus iya tapi kadang seperti itu, ya.
Ingat guys, kita bentuk otot tujuannya latihan beban. Utamanya latihan beban. Habisin tenaga di latihan beban. Jangan di tempat lain, oke? Kalau kalian bilang, tapi kan gue mau melatih jantung. Emang lu pikir kalau squat 10 reps, jantung lu nggak bergetar, jantung lu nggak ngos-ngosan? Cobain. Squat, pakai beban yang bisa kalian lakuin. 70% sampai 80%. Lakuin 8 sampai 12 reps. Gue mau lihat jantung lu kayak apa. Gitu, oke? Tapi kan gue mau endurance kayak jadi pelari. Kalau gitu jadilah pelari. Olahraga yang berbeda. Bukannya gue bilang nggak bisa loh ya. Jadi bodybuilder dan pelari bisa atau nggak? Bisa. Maksimal atau nggak? Nggak. Pas lo mau latihan lari, lo harus buang tenaga sedikit buat bodybuilder. Pas lo lagi latihan bodybuilder, lo akan buang sedikit tenaga buat lari. Begitulah. Ingat, semua olahraga akan menaikkan otot, akan menaikkan endurance. Tapi yang menaikkan paling tinggi ya olahraga yang kalian pilih itu sendiri. Jadi ingat, tentuin dulu yang kalian mau itu apa. Nah sekarang settingan treadmill. Tadi teman-teman udah tahu ya, gue ulang lagi. Satu adalah tidak merasa sulit. Dua, masih bisa bicara dengan santai. Tiga, detak jantung apakah perlu diperhatikan? Perlu. Apakah perlu terlalu spesifik sampai harus liatin tandanya udah berapa nih, udah fat burning zone belum? Enggak. Tapi pastiin kalian detak jantungnya cukup berjalan, tapi kalian masih bisa ngobrol seperti yang gue bilang. Jadi itu berkesambungan, berhubungan ya teman-teman. Gak usah selalu dipikirin fat burning zone, enggak. Ingat, balik lagi ke kalori. Kalau kalian makan di bawah yang kalian bakar, pasti ada lemak yang kebakar, pasti. Bisa tidur, bisa kebakar pas tidur, bisa kebakar pas kerja, bisa kebakar pas kardio. Badan yang atur, nggak usah dipusingin. Yang penting kalian mau kardio kalian tidak terlalu santai. Contoh santai, pasang speed 1, dah, kayak orang iseng. Maksudnya ini, jangan terlalu ngoyo. Tetap harus keluar tenaga, tetap harus ada usaha untuk bergerak. Nah sekarang settingan yang biasa gua pakai itu adalah, gua balik ya. Oke, sekarang ke treadmill gua. Sorry, gerak-gerak. Jadi yang pasti utamanya adalah speed. Gua biasa pakai speed 4. Biasa kalau di yang pakai miles biasa settingannya 3 atau sekitar 4 juga lah. Tapi biasa nggak lebih dari 5, biasa 4 sampai 5. Oke, kalau gue merasa 4 kadang-kadang kegampangan, gue akan naikin jadi 5. Tapi yang pasti kalian bisa lihat pace ngomong gue nggak ngos-ngosan, oke? Ketiga, incline. Incline nggak usah terlalu tinggi. Kalau lu pasang terlalu tinggi, lu akan banyak menggunakan otot paha. Sehingga latihan kaki lu, terutama cewek-cewek ya, para girls, nanti pahanya, pantatnya bisa rada kempes. Latihannya akan menurun, squatnya melemah, hip thrustnya melemah, jadinya kempes. Makanya incline nggak usah berat-berat. Ingat, tujuan kita adalah bergerak sebanyak-banyaknya. Bergerak sebanyak-banyaknya, jangan pikirin kalori berapa yang dibakar. Oke? Steady state cardio itu yang penting bisa bakar kalori tambahan, tapi nggak terlalu stresin badan. Jadi jangan terlalu dipusingin kesulitan di incline-nya. Kalau misal kalian merasa 4 masih terlalu sulit, masih terlalu mudah, naikin dikit ke 6, 8 boleh. Tapi menurut gue di atas 8 itu udah area yang sangat berbahaya. Waktu. Menurut gue pribadi, waktu jangan lama-lama. Waktu maksimal itu 1,5 jam. Dan itu pun bener-bener bukan sesuatu yang harus dilakukan setiap hari ya. Jadi kalau misalnya kalian memang komit mau kardio, di awal-awal jangan lakuin terlalu banyak. Mulai dari 20 menit. Seminggu 20 menit. 3 minggu setelahnya nambahin jadi 10 menit lagi, 10 menit lagi. Jadi kalian bisa tahu kapan bergeraknya. Karena kalau di awal kalian sudah tambahin terlalu banyak, misal di minggu pertama udah 2 jam. Minggu ketiga mau tambahin jadi berapa bro? 2,5 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi mulai dari awal. Karena ingat, badan beradaptasi terus.
lama-lama lo akan merasa 30 menit itu sudah jadi semakin mudah, badan lo jadi efisien. Jadinya lo harus hati-hati, apalagi pas lagi diet. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau cardio bulking biasanya akan lebih kuat ketahanannya. Tapi kalau untuk yang cutting, yang pasti harus pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru. Karena ingat, tenaga kalian kemakan banyak, kalori kemakan banyak. Sampai sudah ada tipsnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Kita akan bahas satu persatu. I'll see you guys on next video. Bye bye. Berhasil.